Pagi cerah di hutan, sinar matahari menyinari dedaunan dan rumput yang basah oleh embun. Lala melompat ceria dari pohon ke pohon, membawa sekeranjang buah untuk Ciko. Lala turun ke jalan hutan, melintasi bunga dan ilalang menuju rumah Ciko. Di kejauhan terlihat jembatan kayu sempit di atas sungai kecil yang mengalir tenang. Lala mendekat, melihat Pak Goro berjalan sangat lambat di tengah jembatan itu. Lala mendekat dan bertanya, "Pak Goro, tongkatnya kemana?" sambil berjalan hati-hati. "Tongkatku patah kemarin saat tersangkut akar pohon," jawab Pak Goro dengan suara tenang. Lala menunggu dengan sabar di belakang Pak Goro hingga mereka selesai menyeberang bersama. Di seberang jembatan, Lala melompat cepat melanjutkan perjalanan menuju rumah Ciko. Ciko sedang duduk di bawah pohon besar, membaca buku dengan tenang di halaman rumahnya. Lala datang terengah-engah, meletakkan keranjang buah dan berkata, "Maaf, aku terlambat." "Kenapa terlambat?" tanya Ciko penasaran. Lala lalu duduk dan mulai bercerita panjang lebar. Lala menceritakan soal tongkat Pak Goro yang patah dan betapa susahnya menyeberang. Ciko diam sejenak lalu berkata, "Bagaimana kalau kita mencarikan tongkat baru untuknya?" Kebetulan besok Pak Goro berulang tahun. Lala langsung melonjak gembira. "Ya, kita beri kejutan untuk Pak Goro," serunya. Ciko dan Lala mulai berjalan ke hutan, mencari batang yang bisa jadi tongkat. Mereka terus menyusuri hutan, mendaki sedikit ke arah bukit berbatu yang lebih tinggi. Lala melihat batang pohon tumbang yang kokoh dan memanggil Ciko dengan suara pelan. Ciko mendekati batang itu dan menyentuhnya. "Ini kuat, tapi terlalu panjang." Mereka mematahkan ujung batang bersama-sama, penuh semangat dan kerjasama. Lala memeriksa hasil potongan batang, mengukur dengan tangan. "Pas," katanya ceria. Mereka membawa tongkat itu turun bukit dengan hati-hati agar tidak tergores. Di pinggir hutan, mereka duduk sebentar melepas lelah sambil minum dari daun lebar. "Kita bungkus saja dengan kain," tanya Lala sambil melirik tas Ciko. Mereka membungkus ujung tongkat dengan kain agar lebih nyaman digenggam. Malam mulai turun, Ciko dan Lala membawa pulang tongkat sambil berseri-seri. Sampai di rumah, mereka menyimpan tongkat di dalam rumah agar tak terkena embun. Mereka saling berjanji akan menyerahkannya esok pagi sebagai kejutan untuk Pak Goro. Pagi ceria tiba, Lala berjalan ke rumah Ciko. Burung-burung berkicau riang di atas. Ciko dan Lala bersiap-siap membawa tongkat yang sudah dibersihkan dan dibungkus kain. Mereka berjalan bersama menuju rumah Pak Goro. Hati mereka berdebar karena tak sabar. Di rumah Pak Goro, mereka berhenti sejenak dan tersenyum, lalu mengetuk pintu pelan-pelan. Pak Goro membuka pintu, menyambut gembira kedatangan mereka berdua. Lala mengangkat tongkat dan berkata, "Selamat ulang tahun, kami punya hadiah untuk Pak Goro tercinta." Pak Goro menerima tongkat itu perlahan, matanya berkaca-kaca, suaranya nyaris bergetar. "Anak-anak, ini indah sekali, terima kasih," katanya sambil memeluk mereka. Mereka duduk bersama di teras rumah, menyeruput teh hangat dan tertawa kecil. Lala bercerita soal petualangan mencari tongkat. Pak Goro tertawa sambil mendengarkan. Kemudian Pak Goro mencoba berjalan dengan tongkat barunya. "Pas sekali," katanya gembira. Mereka pergi ke ladang bersama. Udara segar dan sinar matahari menyambut langkah mereka. Hewan-hewan lain melihat tongkat baru Pak Goro dan mereka senang melihatnya. Pak Goro kuat lagi.
Ciko dan Lala duduk di bawah pohon, memandang Pak Goro dari kejauhan dengan bangga. Mereka sadar menolong orang lain memberi kebahagiaan yang lebih besar dari apapun.